إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزني الله وإياكم. Kembali melanjutkan pembahasan dari risalah Syarhu Kashfi Syubhat, penjelasan tentang menyingkap syubhat-syubhat, ya, beberapa syubhat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada perkataan beliau, wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da. Ini masih bagian dari muqaddimah beliau. Dan insyaallah ini adalah bagian yang terakhir dari muqaddimah beliau. Kata beliau, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi dengan membawa agama tauhid ini kecuali Allah Azza wa Jalla menjadikan musuh-musuh bagi nabi tersebut. Artinya siapa saja baik dari kalangan para nabi dan rasul ataupun orang-orang yang setelahnya tatkala mereka menyampaikan al-haq, menyampaikan tauhid, menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla, pasti di situ akan ada musuh-musuh yang tidak menyukainya. Pasti akan datang musuh-musuh yang ingin menghalangi dakwanya, sebagaimana apa yang terjadi oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna." Kata Allah Azza wa Jalla, dan sungguh rasul-rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad telah didustakan mereka semuanya telah didustakan, akan tetapi mereka bersabar atas dustaan tersebut, atas siksaan tersebut sampai datang pertolongan kepada mereka. Maka demikian juga dengan kita, tatkala kita ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan agama ini yaitu agama tauhid, mengajak umat manusia untuk benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan ada orang-orang yang tidak senang dengan dakwah kita. Pasti akan ada orang-orang yang mencemooh kita. Namun ketahuilah tatkala kita bersabar, maka kita pun akan mendapatkan keutamaan apa yang didapatkan oleh para nabi dan rasul. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 112, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan pada setiap nabi musuh-musuh, yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia. Mereka saling memberikan wahyu satu sama lain dengan kata-kata yang indah, namun sejatinya itu adalah tipuan belaka. Mereka membisikkan kata-kata yang manis, kata-kata yang bagus, tapi sejatinya itu adalah tipuan yang menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan musuh bagi setiap nabi. Pasti ada lawannya. Ada tauhid, ada syirik, ada sunnah, ada bid'ah.
Ya, apalagi dan seterusnya Allah menjadikan berpasang-pasangan. Ada yang menyampaikan kebenaran, pasti akan ada yang menolak kebenaran. Pun juga demikian di dalam surat Al-Furqan ayat 31, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan pendosa, dari kalangan orang-orang yang berbuat dosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka cukuplah kepada Rabbmu sang pemberi hidayah dan sang pemberi pertolongan kepada kita semua. Ya. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kemarin kita sampai di sini pembahasannya. Ya. Yaitu bahwasannya Allah Azza wa Jalla menjadikan musuh-musuh bagi orang-orang yang menyampaikan tauhid. Apa tujuannya? Di antara hikmahnya adalah min ajlil ibtila'i wal imtihan. Tujuan Allah menjadikan musuh-musuh bagi para nabi dan rasul adalah untuk membedakan, untuk menguji mereka, membedakan mana yang benar dan mana yang hak, mana orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mana orang-orang yang cuma mengaku iman tapi tidak benar-benar beriman. Allah berfirman, liyamizallahu al-khabitha minat tayyibi wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannama ulaika humul khasirun. Allah Azza wa Jalla membedakan manakah orang-orang yang buruk dari kalangan orang-orang yang baik. Lalu Allah menjadikan orang-orang buruk tersebut satu dengan yang lainnya, saling bertumpukan, semuanya ditumpuk, dijadikan satu oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa qad yakunu li a'da'i tauhid 'ulumun katsiratun wa kutubun wa hujjajun. Dan terkadang musuh-musuh tauhid mereka juga memiliki ilmu yang banyak dan memiliki buku-buku, ya, menulis buku-buku, dan mereka juga memiliki hujjah-hujjah atau subhat-subhat yang mereka lontarkan. Nah, di sini ahibatul kiram a'azzakumullah, beliau ingin menjelaskan bahwasannya musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang membenci tauhid, orang-orang yang membenci dakwanya para rasul, terkadang mereka juga memiliki ilmu. Jangan dikira mereka sesat, mereka nggak punya ilmu. Mereka memiliki ilmu dan mereka juga memiliki buku-buku, ya, seperti buku-buku orang Jahmiyah, buku-buku orang Mu'tazilah, buku-buku orang-orang Asy'ariyah, buku orang-orang Syiah dan sebagainya. Tujuannya agar menyebarkan syubhat ke tengah-tengah kaum muslimin. Wa hujajun, dan mereka juga memiliki dalil-dalil. Kama qala Allah Ta'ala, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilmi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 83, ketika datang para rasul kepada mereka orang-orang musyrikin dengan membawa keterangan, ya, ketika disampaikan kebenaran kepada mereka, apa yang terjadi? Farihu bima 'indahum minal ilmi. Justru orang-orang musyrikin tersebut mereka bangga, mereka senang dengan ilmu yang mereka miliki. Dari mana mereka mendapatkan ilmu? Dari nenek moyang mereka, ya, dari bapak-bapak mereka, yaitu ilmu-ilmu yang menyimpang, sehingga mereka salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya kan disebutkan di dalam sebuah hadis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk pergi ke Yaman untuk berdakwah, untuk mendakwahi orang-orang di negeri Yaman, Nabi berpesan, innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kata Rasul, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Kenapa Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz sesungguhnya di negeri Yaman itu mayoritas penghuninya ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani? Kenapa?
agar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mempersiapkan ya ilmu-ilmu yang berfungsi untuk membantah syubhat-syubhat ahlul kitab, karena ahlul kitab juga memiliki ilmu. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka memiliki ilmu dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Mereka punya kitab Injil diantaranya, tapi mereka campur adukan kitab suci tersebut dengan ucapan-ucapan manusia. Maka tujuan Nabi SAW mengabarkan kepada Mu'adz bin Jabal agar bersiap untuk membantah hujjah-hujjah atau syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul kitab. Kemudian kata beliau, idza arafta dzalika, dan apabila engkau mengetahui bahwasanya musuh-musuh Allah Azza wa Jalla itu punya ilmu, wa arafta anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'i qa'idina alaihi, dan engkau mengetahui bahwasanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu pasti ya ada musuh-musuh yang menghalanginya, ahli fasahatin wa ilmin wa hujajin, entah itu ya orang tersebut ahlul fasahah, pintar berbicara, dan banyak orang-orang yang membenci dakwah tauhid, mereka pandai berbicara, mereka pandai menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka pandai menggunakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi salah dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Mereka pahami dengan hawa nafsu mereka, mereka pahami dengan kelompok mereka. Mereka tidak memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka menjadi orang-orang yang keliru dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Fal wajib, maka ketika kita mengetahui mereka itu memiliki ilmu-ilmu, apa yang harus kita persiapkan? Fal wajib 'alaika an tata'allama min dinillahi ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haula'i syayatin. Maka kata beliau, wajib bagimu adalah untuk belajar ilmu agama. Jadi ketika kita mengetahui mereka itu punya syubhat-syubhat, mereka punya hujjah-hujjah ya, punya dalil-dalil ya, tapi dipahami dengan sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka kita caranya adalah dengan belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ya, ma yasiru silahan laka tuqatilu biha ulai syayatin. Yang ilmu tersebut akan menjadi senjata untuk memerangi mereka, yaitu para syaitan. Ya, jadi tidak ada cara lain untuk membentengi diri kita dari syubhat-syubhat mereka kecuali kita harus benar-benar belajar ilmu agama. Makanya penting ikhwah belajar ilmu agama secara tafsil, secara rinci, bahwasanya agama itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan saja, tidak. Tapi ilmu agama itu luas. Ya. Alladzi qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jalla, yang mana pemimpin dan pendahulu mereka, siapa pemimpin dan pendahulu mereka? Yaitu iblis. Dia berkata kepada Rabb kita, yaitu Allah azza wa jalla, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menghalangi mereka para manusia dari jalan yang lurus. Jadi di antara musuh-musuh tauhid, ya, orang-orang yang memusuhi tauhid, ketua mereka itu adalah iblis. Iblis mengatakan, sungguh aku akan benar-benar menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kata syaitan, kata iblis, aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kiri, dari arah kanan, dan engkau tidak mendapati mereka kebanyakan itu dalam keadaan bersyukur. Ayat ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ada yang tahu bagaimana cara syaitan mereka
menggoda manusia dari arah depan? Ada yang tahu? Dengan cara apa syaitan? Syaitan pasti akan datang dari arah depan kita. Karena dia sudah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla akan mendatangi manusia dari arah depan. Apa maksudnya? Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini, ya, min baini aidihim, setan akan datang dari arah depan. Ada yang masih ingat bagaimana cara setan mendatangi manusia dari arah depan? Aywa, dengan menanamkan keraguan-raguan, dengan menanamkan keraguan-raguan terhadap manusia dalam masalah akhiratnya, sehingga banyak yang ragu dalam masalah surga dan neraka, ragu adanya siksa dan nikmat kubur dan yang lainnya. Ahsanta, barakallahu fiik, Pak. Ini ada hadiah, Pak. Tafadhal, Pak. Fadhal, khudh. Jazakallahu khair. Kemudian setan akan mendatangi dari arah belakang. Ada yang tahu? Nah, kalau dari arah depan dengan menanamkan keraguan dalam masalah akhirat mereka. Kemudian kata setan, wa min khalfihim, dari arah belakang. Ada yang tahu? Bagaimana cara setan mendatangi manusia dari arah belakang? Nah, kelihatan ini, kemarin gak dicatat. Ami Ahmad, fadhal ajib. Dari arah belakang. Tayyib. Ada yang tahu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setan akan mendatangi manusia dari arah belakang. Maksudnya adalah setan akan menanamkan rasa cinta yang berlebihan terhadap masalah dunia. Terhadap masalah dunia. Makanya banyak orang-orang yang begitu cinta dengan dunia lalu mereka melalaikan perkara akhiratnya. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Ada yang tahu? Aywa, siapa itu? Siapa yang jawab? Pak Sohib lagi. Selain Pak Sohib apa ya? Naam, sahih. Setan akan menanamkan perkara syubhat, dan ini subhanallah yang paling berbahaya. Bagaimana syaitan ya dari kalangan manusia menanamkan syubhat-syubhat yang menjadikan manusia itu ragu terhadap iman kepada Allah dan Rasulnya, ragu terhadap masalah haram dan halal yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Aywa syahwat, barakallahu fiik, fadhal khudh. Syaitan akan menanamkan rasa syahwat dalam diri manusia, barakallahu fiik. Ya. Inilah 4 arah yang setan pasti akan mendatangi manusia. Dari arah depan, arah belakang, arah kanan, dan arah kiri. Makanya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Dari seluruh arah kita meminta perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari godaan syaitan. Baik. Kemudian Allah juga berfirman di dalam ayat lain, surat Shad ayat 83. Allah berfirman, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi zat, ya, iblis berkata, qala fa bi'izzatika, demi zat yang maha mulia, maksudnya demi Allah, la ughwiyannahum ajma'in, sungguh kami akan menyesatkan mereka seluruhnya. Ini janji syaitan, ya, akan menyesatkan, akan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Kemudian kata syaitan, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau kita pengen selamat dari godaan syaitan, jadilah hamba-hamba yang mukhlis, jadilah hamba-hamba yang ikhlas. Bagaimana cara kita untuk menjadi ikhlas? Adalah dengan menjauhi perkara-perkara syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kita jauhi, ya, syirik besar dan syirik kecil. Insya Allah kita termasuk menjadi hamba-hamba yang mukhlis dan terhindar dari godaan syaitan.
Kemudian Syekh melanjutkan, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wa la tahzan. Akan tetapi ya, jadi setelah kita mengetahui syaitan akan menggoda kita, kata beliau, akan tetapi apabila engkau bergantung kepada Allah Azza wa Jalla dan fokus terhadap hujjah-hujjah dan penjelasan-penjelasan, yaitu fokus kepada ilmu, fala takhaf, maka jangan takut dan jangan sedih. Ya. Di sini Syekh ingin menyemangati kita, meskipun banyak musuh-musuh yang akan menyerang kita, akan membenci kita, tapi kita jangan putus asa. Nah, ini maksud sang penulis. Ya. Tentunya ketika kita menyampaikan kebenaran, ada orang yang membenci kita, pasti membuat kita sedih, pasti membuat kita minder dan sebagainya. Tapi kata beliau, kalau seandainya kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla saja, kemudian kita fokus terhadap ilmu, maka kita tidak akan sedih dan kita tidak akan takut. Kenapa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa, karena tipu daya syaitan itu lemah. Jadi meskipun setan berjanji baik dari kalangan jin dan manusia akan menggoda manusia, jangan takut, karena tipu daya mereka itu lemah ketika dihadapkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya fokus kita adalah belajar ilmu agama. Ya, fokus kita adalah memperdalam ilmu agama dengan benar. Ya, terutama dalam masalah tauhid kita diperbaiki lagi. Ya. Karena sebesar apapun tipu daya syaitan, tatkala dihadapkan dengan ilmu, maka akan hancur tipu daya tersebut. Namun terkadang ya kitanya nggak punya ilmu, sehingga ketika godaan syaitan datang justru kita yang hancur. Maka solusinya adalah dengan sungguh-sungguh memperbanyak ilmu agama, ya. Sungguh-sungguh dalam belajar. Wal 'ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Lalu beliau melanjutkan, wal 'ami, dan satu orang yang awam dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka akan mengalahkan 1000 ulama dari orang-orang musyrikin. Jadi orang awam tapi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada 1000 ulamanya orang-orang musyrik. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, karena sesungguhnya pasukan-pasukan kami akan dimenangkan atas mereka. Ya, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Al-Fauzan memberikan catatan, kenapa orang awam yang mentauhidkan Allah itu lebih baik daripada 1000 ulama orang-orang musyrikin. Kata beliau, li'annal 'ami 'indahu fitratus salimah, karena orang yang awam dia masih memiliki fitrah yang salim. Ya, fitrah apa ya? Fitrah itu apa bahasanya Indonesianya? Naluri. Nalurinya masih bersih, masih selamat. Ya, lam tatalawwath bisyukuki wal auham. Ya, fitrahnya tersebut belum tercampuri atau tercemari dengan syubhat-syubhat yang membuat dia itu bimbang ataupun ragu. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka fitrahnya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak sehingga fitrahnya sudah rusak dan ilmunya juga rusak. Jadi makanya lebih baik daripada ulamanya orang-orang musyrikin. Paham ya? Jadi di sini perkataan beliau ini, orang yang awam tapi dia mentauhidkan Allah itu masih lebih baik daripada ulama-ulamanya orang musyrikin, karena orang yang awam tapi mentauhidkan Allah itu dia fitrahnya masih salim. Ya, masih selamat, masih bisa membedakan, oh ini tuh salah.
Ya. Tapi kalau orang-orang musyrikin dia sudah terkena syubhat, fitrahnya udah enggak salim lagi. Dan karena sudah punya pemahaman ya, yang rusak sehingga sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Idzan fannasu thalathatu aqsam. Beliau menyebutkan bahwasanya manusia dalam masalah hal ini terbagi menjadi 3 jenis. Man 'indahu 'ilmun sahihun wa fitratun salimatun. Jenis yang pertama, dia adalah manusia yang punya ilmu yang sahih dan fitrah yang salim, hati yang bersih dan ilmu yang benar. Wa hadza a'la tabaqat, dan ini adalah tabaqat atau tingkatan yang paling tinggi, adalah manusia yang memiliki fitrah yang salim dan memiliki ilmu yang benar. Ya. Yang kedua, man laisa 'indahu 'ilmun walakin 'indahu fitratun salimah. Manusia yang kedua lebih rendah daripada yang pertama. Dia enggak punya ilmu, tapi dia masih salim fitrahnya, masih lurus fitrahnya. Dan inilah yang dimaksud oleh sang penulis tadi, al-'ami minal muwahhidin, orang awam yang mentauhidkan Allah. Ini adalah jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, man laisa 'indahu fitratun salimah wala 'ilmun sahihun. Orang yang ketiga, dia tidak memiliki fitrah yang salim, tidak juga memiliki ilmu yang benar. Ya. Wa innama 'indahu sarabun wala haqiqata lahu. Tetapi dia memiliki bayang-bayang atau syubhat-syubhat yang apa ya, yang tidak pernah terjadi. Fahadha yuzamu amamal 'ami, maka inilah yang maka orang ketiga ini bisa dikalahkan oleh orang yang kedua. Jadi itu kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan. Manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang punya ilmu yang benar dan fitrah yang salim. Dan yang kedua, orang yang enggak punya ilmu tapi fitrahnya masih salim, masih mending. Dan orang yang ketiga adalah enggak punya ilmu dan juga enggak punya fitrah yang salim. Ini kedudukan yang paling buruk. Fajundullahi humul ghalibuna bihujjati wal lisan kama annahum ghalibuna bisayfi wassinan. Maka pasukan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hujjah, ya, dengan dalil-dalil, wal lisan, ataupun dengan lisan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memenangkan para mujahidin dengan pedang dan dengan senjata. Kalau jihadnya orang-orang yang perang itu adalah dengan senjata, maka Allah akan menangkan mereka. Tapi jihadnya orang-orang yang berdakwah adalah dengan dalil, dengan pandai berbicara ataupun dengan lisan-lisan mereka. Kemudian beliau melanjutkan, wa innamal khawfu 'alal muwahhidil ladzi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Jadi setelah itu maka beliau mengatakan, dan yang ditakutkan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, orang-orang yang mengaku mentauhidkan Allah, yang dikhawatirkan bagi mereka, ya, mereka menempuh jalan ini tapi mereka tidak punya senjata. Jadi ibaratnya kalau kita pengen berperang tapi nggak punya senjata, bagaimana rasanya? Sedangkan musuh-musuh itu punya senjata-senjata yang siap membunuh kita. Bagaimana rasanya? Ya, demikian juga dengan orang-orang yang mengaku mentauhidkan Allah Azza wa Jalla tapi nggak punya senjatanya. Mereka nggak punya ilmu. Bagaimana bisa membentengi mereka dari musuh-musuh yang akan menebarkan syubhat-syubhat kepada mereka? Ya. Maka cara satu-satunya adalah dengan memperdalam ilmu agama kita. Baik. Kita lanjut. Wa qad manna Allahu ta'ala 'alaina bi kitabihi, dan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita yaitu dengan Al-Qur'an, alladzi ja'alahu tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Ya. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang mana Al-Quran tersebut berfungsi sebagai penjelas untuk segala sesuatu dan untuk petunjuk
dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang Islam. Bagi orang-orang yang Islam. Ini merupakan salah satu sifat Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai tibyanan likulli syai', yaitu sebagai penjelas segala sesuatu. Apapun itu semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Baik masalah urusan dunia ataupun urusan akhirat telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan kita harus meyakininya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan faedah di dalam ayat ini, ya. Beliau menjelaskan bahwasanya penjelas Al-Quran terhadap segala sesuatu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan sesuatu dengan tegas, ya, dengan tegas ataupun dengan rinci. Lalu beliau menyebutkan salah satu contohnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ya, diharamkan atas kalian darah, kemudian bangkai, kemudian juga daging babi. Dari ayat ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla secara tegas dan rinci bahwasanya Allah mengharamkan darah, kemudian bangkai, kemudian daging babi. Ya, ini jenis yang pertama. Contoh lain juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23 sampai 24 tentang penyebutan mahram. Beliau menyebutkan siapa saja mahram bagi kita. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ila akhir ayat. Dijelaskan secara rinci. Ini jenis yang pertama, bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dengan cara yang tegas dan rinci. Tapi yang kedua, terkadang Al-Quran juga menjadi penjelas melalui isyarat. Ya. Jadi Al-Quran atau secara umum, ya. Jadi Al-Quran tersebut mengisyaratkan bahwasanya kita itu untuk mengambil penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu contohnya dalam surat An-Nisa ayat 113, Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan kepadamu Al-Quran dan hikmah. Apa hikmah di sini? As-sunnah. Apa maksud dalam ayat ini? Maksudnya adalah Allah mengisyaratkan, yaitu al-hikmah, yaitu as-sunnah pada ayat ini sebagai penjelas dari Al-Quran. Jadi ayat ini mengisyaratkan kita ini juga harus merujuk kepada sunnah Nabi, bukan hanya kepada Al-Quran saja. Ini maksudnya. Jadi kalau yang pertama itu secara tegas dan rinci, kalau yang kedua ini justru sebagai isyarat supaya kita itu merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah Nabi itu adalah sebagai penjelas daripada Al-Quran. Kemudian beliau juga menyebutkan contoh yang lainnya dalam surat An-Nahl ayat 43, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ketika Allah berfirman, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Ini menjelaskan tentang semuanya. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, apapun ilmunya. Apapun ilmunya, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, semuanya telah diterangkan dalam Al-Quran melalui ayat ini. Ayat ini memerintahkan ketika kita bingung terhadap sesuatu, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Makanya beliau menyebutkan contoh di sini. Dulu ada seorang ulama didatangi oleh orang Nasrani, ya, sedang makan, kemudian didatangi oleh orang Nasrani di restoran. Yang mana orang Nasrani tersebut bertanya kepada ulama tersebut bertujuan untuk menjatuhkan Islam, ya, untuk menjatuhkan ulama tersebut. Orang Nasrani tersebut bertanya tentang makanan yang dimakan, bagaimana, ya, cara makanan ini dibuat, ada nggak di dalam Al-Quran? Gimana kalau antum ditanya seperti itu? Ada orang Kristen, misal orang kafir, datang ke antum, ya, tahu nggak
HP ini disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara pembuatan HP ini, disebutkan nggak di dalam Al-Quran? Antum jawabnya gimana? Lihat, ketika orang tersebut bertanya kepada ulama tersebut ya tentang bagaimana cara makanan ini dibuat, maka beliau pun memanggil tukang masak restoran tersebut. Lalu ditanya bagaimana cara membuat makanan ini, maka beliau dijelaskanlah kepada ulama tersebut dan orang Nasrani tersebut bahwasanya dibuat seperti ini. Maka beliau melanjutkan, seperti itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka orang Nasrani itu bingung, loh kok bisa seperti itu? Iya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Garis bawahnya bahwasanya pembuatan makanan tersebut itu dijelaskan gak di dalam Al-Quran? Bingung? Dijelaskan gak? Dijelaskan. Ya. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini itu ada ilmunya dan telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Paham maksudnya cerita ini ya? Tayyib. Ya. Jadi maksudnya adalah kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran untuk bertanya terhadap sesuatu yang belum kita ketahui kepada ahlinya. Tayyib. Disebutkan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahwasanya wanita-wanita yang ditato ataupun minta ditato ataupun yang mencukur alisnya atau yang minta dicukur alisnya, dan orang-orang yang merenggangkan giginya atau mengukir giginya untuk merubah ciptaan Allah, ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijati lil husnil mughayyiratil khalqallah. Kata Nabi SAW, Allah melaknat wanita-wanita yang mentato ya. Kemudian mustawshimat, dan yang ditato, wan namisat, yang mencabut alisnya, wanita yang mencabut alisnya. Kemudian mutanammisat, yang minta dicabut ya. Wal mutafallijati lil husni mughayyirat khalqallah, dan wanita yang apa tadi, mengukir giginya ya, diukir untuk merubah ciptaan Allah. Ini ternyata dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka datang salah seorang wanita dari Bani Asad, namanya Ummul Ya'qub. Dia mendatangi Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia bertanya, telah sampai kepadaku berita bahwasanya engkau itu melaknat wanita-wanita yang tadi kita sebutkan, benar enggak? Maka apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma? Bukan saya ya, bukan saya yang melaknatnya. Wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, bukan saya yang melaknatnya, tapi Rasulullah SAW yang melaknatnya. Kemudian wanita tersebut berkata kembali, laqad qara'tu ma baina lawhain. Ya, aku membuka bolak-balik lembaran di dalam Al-Quran, tapi enggak disebutkan bahwasanya Allah melaknat wanita-wanita yang tadi disebutkan. Jadi wanita ini ngeyel ya. Kamu melaknat ya wanita-wanita, tapi saya sudah baca di dalam Al-Quran ya bahwasanya enggak ada menunjukkan bahwasanya wanita itu juga punya ilmu. Enggak ada itu yang namanya melaknat wanita-wanita yang tadi disebutkan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi fihi. Kalau engkau benar-benar detail membuka Al-Quran dan membacanya, pasti engkau akan mendapati ayat tersebut yang menjelaskan bahwa Allah melaknat mereka. Kemudian beliau menyebutkan, kamu tahu enggak sebuah ayat di dalam surat Al-Hasr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat yang berbunyi, dan apa-apa yang datang dari Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, kerjakanlah, lakukanlah.
dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kepada kalian, maka jauhilah, tinggalkanlah. Tahu ayat ini? Wanita tersebut mengatakan, iya tahu. Tapi kan nggak menjelaskan bahwasanya Allah melaknat 4 orang tadi. Maka dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Jadi ayat tadi itu mengisyaratkan agar kita mengambil hukum dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya penjelasan tadi wanita-wanita yang dilaknat itu ternyata datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diperintah untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga paham wanita tersebut. Ya. Taib. Ini contoh ya yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Yang pertama tadi secara rinci, tegas, dan yang kedua adalah berupa isyarat yang membawa kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, karena hukumnya itu ada di penjelasan Nabi SAW. Paham ya? Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian kata sang penulis rahimahullahu taala, fala ya'ti sahibu batili bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Dan tidaklah orang-orang yang melakukan kebatilan itu datang dengan membawa hujjah-hujjah atau subhat-subhat, melainkan kami siapkan bantahannya di dalam Al-Qur'anul Karim dan menjelaskan kebatilannya. Jadi subhat-subhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang jahil itu semuanya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna menjelaskan segala sesuatu. Kama qala Allah Ta'ala, wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat apa ini? Surat Al-Furqan ayat 33. Surat Al-Furqan ayat 33. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir datang kepadamu dengan membawa syubhat-syubhat, ya, illa ji'naka bil haqqi, kecuali kami juga mendatangkan bantahan-bantahannya dan penjelasan-penjelasan yang bagus. Jadi semua syubhat-syubhat itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan semua itu terang benderang, ya, karena Allah Azza wa Jalla menurunkan agama ini dalam keadaan komplit, tidak kurang sedikit pun, ya. Maka semua syubhat itu telah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Qala ba'dul mufassirin, para ulama tafsir, sebagian ulama tafsir mengatakan, hadhil ayatu 'amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ayat yang tadi kita sebutkan, ya, surat Al-Furqan ayat 33 ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan secara umum bantahan kepada hujah-hujah orang-orang yang sesat sampai hari kiamat. Ya, bahwasanya semuanya, semua bantahan-bantahan mereka itu telah diterangkan di dalam Al-Quran. Ya. Maka segala sesuatu kalau senjatanya Al-Quran, maka bisa dihadapi, ya. Jadi harus kita kembali kepada Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu adalah bekal untuk kita semua agar terhindar dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Ya, jadi ini bagian muqaddimah dari sang penulis. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Jadi muqaddimahnya sudah selesai nih, sampai paragraf ini sudah selesai. Dari awal kita bahas risalah ini sampai sekarang ini adalah merupakan muqaddimah saja yang menjelaskan hakikat tauhid dan bahaya kesyirikan. Sebagaimana yang dulu di awal pertemuan kita jelaskan, penulis rahimahullah ta'ala membagi risalah ini
dengan beberapa bagian, di antaranya muqaddimah terlebih dahulu menjelaskan hakikat tauhid, kemudian bahaya syirik, baru setelah itu beliau membawakan bantahan-bantahan kepada bantah-bantahan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jelas ya? Baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.